فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب ذنوبي مثل أجداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال. Dosaku lakados wedi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun sewu tadi Pak Jokowi utus memperkenalkan diri ke anak-anak. Saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Andrian Dwi Pramanto dari kelas 9C. Dulu. Kalau sekarang nggak cocok kalau kelas 9. Baik, izinkan kami membacakan susunan acara untuk pra acara sebelum kita masuk ke acara inti yaitu Super Parenting. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, keempat sambutan dari Bapak Kepala Madrasah, yang kelima doa, dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu Super Parenting oleh Mr. Naf. Baik, menyingkat waktu, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah dan lancar mulai awal hingga akhir. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya guna menggugah semangat Saqil laili wa Qur'an al-fajr minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Nafiq Palil MPD dari Sidoarjo selaku motivator pada kegiatan super parenting pada pagi hari ini yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah-limpah dan karunia-Nya, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan pada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk bersilaturahim sekaligus mengikuti kegiatan super parenting di MTSN 2 Mojokerto. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam rangka mempererat tali silaturahim dengan madrasah supaya terjalin komunikasi koordinasi yang baik antara orang tua dengan pihak madrasah. Yang kedua, nanti Bapak Ibu orang tua akan mendapatkan bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan bagaimana cara mengasuh putra-putrinya, sehingga nanti diharapkan putra-putrinya ke depan menjadi anak-anak yang sukses, bukan hanya di dunia tapi juga sukses di akhirat. Bukan ilmu pengetahuan sehingga nanti panjenengan tidak salah dalam mengasuh putra-putrinya. Oleh karena itu panjenengan dihadirkan di MTSN 2 ini dalam rangka untuk menerima bimbingan arahan dari Mr. Naf nanti. Harapan dari kegiatan ini yang pertama, nanti diharapkan setelah ada kegiatan super parenting ini putra-putri kita mempunyai motivasi, mempunyai semangat, mempunyai keinginan, harapan, sehingga nanti diharapkan putra-putrinya semangat belajarnya lebih meningkat lagi, ngajinya lebih semangat lagi, kemudian juga terus meningkatkan prestasinya. Kemudian ketiga, diharapkan melalui kegiatan ini terjadi kerjasama yang baik dari pihak orang tua dengan pihak madrasah. Ini harapan kita. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Mr. Naf beserta Ibu yang bisa hadir di MTSN 2 Mojokerto, sekaligus semua Bapak Ibu Dewan Guru, pegawai, dan seluruh orang tua wali murid untuk mengikuti kegiatan super parenting ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan anak-anak kita dan kemajuan madrasah, yaitu di MTSN 2 Mojokerto. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harapan tentunya semoga acara ini nanti membawa hasil dan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Abid Duhawi. Kepada beliau disilahkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kula panjenengan sedaya kita semuanya ini
selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini hajat kita, cita-cita kita, harapan kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biridhahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi ikhwanihi minal anbiya. Mudah-mudahan segala hajat kita, khususnya keluarga besar MTSN 2 Mojokerto, khususnya lagi kelas 7 dan wali murid serta Bapak Ibu guru keluarga besar MTSN 2 Mojokerto, hajatnya selalu mendapatkan ridho dari Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan dalam suratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatik wal azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tata'lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha ya Allah, wala hajatan illa qadaitaha ya Allah, wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Malaikatil muqarrabin, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma amalan mutaqabbalan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil taqwa wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita semuanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami dalam penyambutan ataupun penghormatan kami kepada jenengan sekalian. Selamat berparenting. Kendali acara selanjutnya kami serahkan kepada tim dari Mr. Naf. Dari kami, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, seluruh waka, Dewan Guru, Wali Kelas. Alhamdulillah, terima kasih sudah mempercayakan kegiatan yang luar biasa ini, menghadirkan orang-orang super kepada Denaf Manajemen Indonesia. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid yang hari ini hadir didampingi oleh putra-putrinya. Kami ucapkan selamat bergabung di lembaga yang luar biasa, lembaga yang hebat, yang mempersiapkan nanti putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi anak-anak yang menjuarai kehidupannya. Alhamdulillah. Hari ini memang hari yang luar biasa. Bapak Ibu dihadirkan duduk berdampingan untuk bersama-sama dengan sekolah luar biasa ini, supaya kegiatan hari ini dan selanjutnya mengawal kesuksesan putra-putri Bapak Ibu, kita ridhoi bersama-sama sehingga anak-anak kita
membawa berkah untuk kehidupannya di kemudian hari. Yang hari ini juga dihadirkan seorang motivator yang akan berbagi ilmu bagaimana membuat sinergi antara kegiatan di sekolah dengan di rumah sehingga semakin cepat melejitkan potensi anak-anak kita. Hari ini kita akan dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Kita persiapkan kalian semua untuk menata masa depan kalian. Hari ini motivator kita akan berbagi ilmu bagaimana kalian semua merancang kesuksesan hidup kalian sehingga nanti kehidupan kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa dan memiliki potensi luar biasa, siap bersaing di era digital. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan motivator kita hari ini. Bapak Ibu adik-adik, beliau adalah Dr. Nafiq Khalil, seorang konseptor sekolah percontohan tingkat nasional. Setiap hari Dr. Nafiq roadshow dari satu lembaga ke lembaga yang lain, berbagi konsep manajemen lembaga berkarakter dan sistemik. Dr. Nafiq konsep. Beliau menjadi konsultan lebih dari 100 pondok pesantren yang tersebar di Indonesia, beberapa di luar negeri, dengan konsep yang menghebatkan dan menata ribuan santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subuh, I was from Bojonegoro, flying here, and yesterday I was very happy. This morning I am very happy, more than yesterday. Why? Because I am standing in front of beautiful mothers. Thank you. And wonderful fathers, happy father is also sitting down next to the beloved children. This is amazing. And I'm standing also in front of the candidate of the leader of the Republic Indonesia. Super student, clap the hand for your beloved children. One of you are going to be the president of Indonesia in the future, amen. One of you are going to be the minister Tahfidul Quran, amin. One of you are going to be the governor of East Java, Bupati Mojokerto, businessman, businesswoman, understanding Quran a lot, and also one of you are going to be the important manfaat person, amin. And in the back of me there are some beautiful teachers, handsome teachers. Clap the hand for them. Amazing. I speak in English or in Arab. Ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Di Quran tangannya diangkat. Pak Kepala, Pak Guru Wali, jenengan tingali sing gak angkat tangan wis ketok gak kepingin duwe anak ahli Quran ya. Angkat tangan yang tinggi. Yang angkat tangan kanannya tinggi, saya doakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Lebih tinggi, wajahnya tersenyum sumringah. Senyum yang benar, giginya terlihat 5 detik dengan syuting Pak Guru. Wong tua sing angkat tangan, wajahnya sing merengut, giginya tidak terlihat, jelas akeh utangi Pak. Ya, sampai senyum wis gak mampu ya. Siap? Hari ini akan dibagi cara melunasi utang. Cara anak supaya mengangkat derajat orang tua. Anake nurut nggih, ngaten nggih? Yo, wis gak kewaken HP, lek diceluk angel. Nah, monggo diangkat. Orang tua yang tidak angkat tangan, saya tidak bertanggung jawab bila pulang dari sini kena stroke.
Monggo yang kepingin nyoba-nyoba boleh ya. Kemarin di Trenggalek ada yang nyoba gitu, 2 hari kemudian saya ditelepon, Pak Dokter, bapak saya nggak bisa, tangannya diangkat. Masya Allah. Monggo pun siap. Wabil khusus sing ngunyeng-ngunyengane loro. Ya saya rada lumayan anu nggih walan wong tuane. Pun senyum nggih, jenengan transfer energinya, mangke saya pandu bagaimana 30 juz Quran ditransfer ke anak kita. Ngaten nggih? Sehingga keluarganya, dzurriyyahnya seneng Quran. Ini salah satu ilmu juga yang dilakukan oleh sambungkan lalu Masya Allah dasar. Pun mulai nggih, jenengan noleh ke putrane dielus ping 3. Ayo, satu elusan, stop, dilus tok nggih. Harus ditungoni ya, diulangi setiap ngelus ngaten, baca bismillah dulu monggo. Bismillahirrahmanirrahim, elus. Bismillahirrahmanirrahim, elus. La quwata illa billahil aliyil azim. Stop. Anak yang jarang dielus atine atos. Lek diceluk, apa sih Bu? Ya. Ngomongnya wis kasar, nadanya tinggi. Ayo sinten ayo. Ya sila. Biasanya gitu. Tongkon sholat si awangel, banting pintu jedel. Untuk tunjukkan saya. Lo akeh. Orang tua boleh marah ke anaknya, wajib anaknya gandang sholat. Siap kapun jalin bila perlu nggih. Karena kalau tidak jenengan kok dibendung malaikat tambahan, anaknya gak sholat kok mau neng mawon ya. Kora-kora tambah piring ini banting. Terus di tengah loro hati. Nah ini harus dibuka karena pintu-pintu berkahnya Allah itu diawali dari orang tua. Ahli takwa, ahli dan hafal Quran, ahli ibadah, ahli adab seperti Rasulullah, ahli manfaat, ahli birrul walidain, ahli kebaikan, barokah sedayanipun ya. Ya Allah, kula ridha, kula ikhlas. Fatihai di telinga kanannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cium kening anaknya. Bun, Masya Allah. Lek ono arek dicium keningnya kok wocel-kocel wangel, wis jelas hubungan keluarga itu tidak harmonis. Nah, syukurane kok gampang ya. Wis jelas. Ini bapak ibunya 1 2 3. Nganti-ngali. Lek ono arek kok isin gak gelem mencium ibuke, wis ketok uripe bakal soro, uripe gagal karena gak sayang nang wong tua. Saya ulangi, pintu keberkahan hidupmu ada di orang tua ini, dan ojo isin nambah wong tua. Pak Jokowi itu presiden, ketemu ibunya tangannya diciumi, tangan yang sudah kisut itu loh, tangan ibunya itu diciumi, bau sambal, bau lombok, bau terasi, Masya Allah. Yuk nak, stop Bu, Pak,
Banyak anak yang mencium orang tuanya yang salah. Maaf, lihat saya mencium orang tuanya nggak cukup cepet-cepetan ini karena izin, enggak, itu salah ya. Begini cara mencium orang tua yang membuat ribuan malaikat tersenyum dan seneng terus mengawal dengan aminnya doanya dengan. Yuk, begini cara mencium. 1, waktunya minimal 15 detik ya, jadi rodok suwe. 2, harus dengan mengucap kalimat yang mendayu-dayu. Aku jadi anak yang hafal Quran. Ayo nangis. Nanti aku sukses nih. Tidak apa-apa, mbak ibunya dewe. Ibu tinggal duduk manis. Aku yang ngurus semuanya, Bu. Ya. Kula ditungakno nggih Bu, jenengan menawi salat jangan lelah membaca doa Rabbi habli minas sholihin nggih Bu. Matur nuwun, jenengan pun urus kula, sudah urus saya selama sekian tahun. Aku masih sering marah-marah. Air mata bahagia. Malaikat pun akan datang dengan geram ketika orang tuanya air matanya keluar, tapi air mata sakit hati. Nah, bon dilepas. Sholat di jamaah di masjid, terus pulang itu anak yang paling kecil dipanggil suruh setoran hafalan. Ya, saya anak nomor 3 dari belakang, jadi anak nomor 10 dari atas. Itu giliran saya nanti mijeti. Tapi mijeti ini gue sambil setor hafalan. Nafi sisu An-Nas gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin. Selesai, sadaqallahul azim. Saya cium tangan beliau, ya sudah ngalih, ganti anak berikutnya. Nafi minggu ngarep Yasin. Wow, Yasin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Sampai tengah lah. Hafal musik supaya cepat mijet. Dan itu Masya Allah, bapak saya meninggal dunia saat saya sanawiyah kelas 2. Jadi saya sudah nggak bisa setoran Quran ke bapak, diganti ke Pak Yai Ustadz di pondok yang saya belajar. Oke, terus niki nanti. Bon, satu lagi, coba ini tanda-tanda anak yang hidupnya bakal sukses dan enak. Saya tunjukkan caranya. Monggo, ini sudah ada ilmunya, maka kenapa para guru berbagi ilmu dari pengalaman. Yuk, angkat tangan anak yang lagi main HP. Krungu ibu kora-kora kelenteng di dapur, lalu HP-nya ditaruh, lari ke ibunya. Bu, kula mawon sing kora-kora, ibu pun kesel, mulai subuh wis tangin diareke. Pak, saksikan Pak, sepi mantri. Bes, nah, sesederhana itu memulai sukses, buat pokoknya muliakan orang tuamu maka hidupmu bakal mulia. Niki dicatat, niki maka muliakan wes. Pokoknya sakiti hati orang tuamu maka hidupmu bakal berantakan. Cara membuat Allah tersenyum gampang, buatlah senyum orang tuamu dan gurumu. Wis iku gampang, nggih. Buat mereka tersenyum, senyum berarti berita baik, nurut dan seterusnya. Bon, satu lagi, coba dijawab. Bapaknya pulang, ibunya pulang, dan dia anak ini sudah di rumah, baru bepergian bapaknya kerja, disambut, Pak. Jenengan ngersakaken teh nopo kopi, kula damelaken nggih. Endi anaknya? Wis tak kei dhuwit iki nggo ya. Saya stop. Satu lagi, cara membuat hidupmu bakal barokah itu buka pintu berkahnya. Coba angkat tangan anak yang subuh tadi tidur, bangun terus tempat tidurnya diberesi. Ya, biar ya lumayan, belum 45. Dan ini maaf, harus dijawab dengan jujur baik oleh anak maupun orang tua, nggak boleh bohong, nanti ketahuan kalau bohong. Ya jujur sejujurnya. Subuh tadi yang kerinan gak sholat subuh, angkat tangan. Jujur. Oke, tinggal ini.
anak yang nggak sholat subuh ninggal no sholat engkau sing dijantur wong tuane. Lho niki serius, ular piton niku wis siap ngaten. Jenengan tingali ten kitab Irsyadul Ibad dijelaskan itu, oke? Wis jelas tangan bapak ibumu kasar gitu ya. Kenapa tangan bapak ibu itu kasar? Karena tangan ini ngurus kamu mulai kau bayi, betul? Tangan ini yang mengurus ompolmu, tangan ini yang mengurus berakmu, tangan ini yang mengurus ingusmu. Bapakmu gak butuh tisu, langsung tangan indang cepet anak endang plong itu sing dipenting no, gak penting tangannya ini. Dan inilah tangan yang goreng tahu, anaknya gak cocok sih. Bentak-bentak tangan ini yang ngorek apa itu kompor gak nyala-nyala sampai kepanasan anak HP-an naik celuk ngamuk nggih ngapunten. Coba jenengan salimi nak disalami dan ngapunten ketika seorang anak salaman dengan orang tua energinya tertaut dan ini juga menggetarkan arusnya Allah. Terus coba cium tangan bapak ibu, nggak apa-apa ini misalnya nih simulasi pak ya begini bau sambal toh ya, bau lombok, bau terasi karena tangan ini nggak pernah berhenti mikiri dapur, betul? Anakku sarapan opo, anakku makan siang opo, anakku makan malam opo. Kadang wong tua nih lo wedi gua anakku gak cocok, ngamuk-ngamuk, cocok enggak masakanku, masya Allah. Dua orang itu antara anak dan orang tua rontok tatkala orang tuanya memercikkan hati yang ridho. Nggih niku penting. Bon, lepas. Sekarang saya panggil satu anak, iki boleh ngerti. Angkat tangan anak yang kalau bepergian kemanapun, ke sekolah, ke ngaji, les, bal-balan, main, selalu dididik, dilatih pamit. Angkat tangan anak yang dilatih pamit, nah ojo sakarepmu brudas-brudus, pamit, penting. Tolong ini ditegaskan jadi aturan di rumah, jadi kurikulumnya rumah. Stop. Yang pergi dari rumah tidak pamit ke orang rumah orang tuanya, anak itu tidak dikawal malaikat, hidupnya nanti meleot kemana-mana, gampang kena pengaruh negatif. Ngaten nggih? Tolong dipastikan selama masih hidup dengan jenengan maka wajib ikuti aturan yang terkonsep. Nanti kalau jenengan kirim anaknya mondok, ya pihak pondok yang akan ngatur. Oke, coba lihat saya cara salaman yang benar. Adep sana, adep saya. Misalnya saya bapaknya, tapi yang pasti bapak saya lebih ganteng lah ya. Kabupaten ini dilepas sejenak ya, taruh sini sebentar. Angkat tangan. Anak yang salimnya dilatih seperti ini, salim membungkuk sedikit terus di dahi. Angkat tangan yang salimnya begini, ini salah, ampun diulangi malih. Jadi kalau ada anak salim begini, wong tua nih sing genah no, gak ngono lek salim. Nah di pipi, angkat tangan yang di pipi, ini juga salah. Pun diulangi pun ya, lek wis kadung terlanjur kok lek ketemu anake wis kadung kawin kon dibenerno malih supaya anak itu didik anaknya juga bener nanti. Ngapunten, salaman yang benar, tangan dicium, disalim terus membungkuk sedikit, tanda takzim hormat ke orang tua itu dilatih, digenah membungkuk, dicium. Nah, punggung tangan ini dicium pakai hidung. Nah, dicucuk gitu. Boleh pakai hidung, boleh dikecup ya. Nah, terus sih. Ya, ini bau wangi loh ya. Bentar. Nah, begini. Ketika anak mencium tangan orang tua, coba perhatikan sikap orang tua yang membuat malaikat senang, dan inilah pembuka pintu keberkahan yang lebih dahsyat. Yuk. Terus tangan kiri orang tua elus-elus sirai putrane minimal ping 3. Jenengan elus, tapi setiap elusan jenengan ikhlaskan khilafnya, jenengan doakan, ya Allah, kula ridho, kula ikhlas. Terus pas anak ini pamit kan, ya saya terus gini, sangu bu.
Gak apa-apa. Lalu dilepas tangannya, pegang kepala anak dengan dua tangan. Oh, gak tahu sampoan ini. Iya ya, iya. Terus lesan orang tua, perhatikan wahai orang tua, perhatikan lesan jenengan menuju ke telinga kanan anak, didoai putranya. Ini doa pembuka keberkahan ilmu. Gampang mawon, bahasa nopo mawon boten nopo-nopo Gusti Allah ngertos. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula ridho, kula ikhlas anak niki panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat, ingkang barokah, gampang diajari, gampang dituturi. Nah, angkat tangan orang tua yang sudah begitu. Ya, siji loro telu ya. Pasti tahu nonton YouTube saya ya, berarti tahu ya. Ngapunten. Tatkala doa orang tua menghunjam ke telinga anak, terekam di otak bawah sadar anak. Ini penelitian yang waktu saya kuliah doktor itu dibuka cakrawala otak, dan kayak apa otak itu mengirim sinyal mulai ke sini ke hati anak, lalu membendal ke arusnya Allah. Masya Allah, dahsyat. Tungakno nggih putrane. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ketika orang tua membuka pintu doa untuk anaknya ini, waktu mau berangkat kemanapun, maka gurunya ngajari anaknya gampang, karena pintu keberkahan ilmu sudah dibuka. Ngaten nggih? Kenapa anak elek diajari kok ngantukan si angel, kurang ditungahno nggih, kurang dielus. Niku penting. Kita cek anak ini di otak bawah sadarnya sudah ada Quran atau belum. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adim alladzi hum bi mu'talibun. Terbukti bahwa ucapan saya langsung terproduksi di program oleh otak ini. Yang nggak ada programnya belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Lihat setrumnya belum ada karena belum ada rekamannya. Maka tugas orang tua dan guru-guru nanti menguatkan install Quran di otak anak. 30 juz bisa direkamkan di sini? Bisa. Ayo kita bekalkan. Nah, hari ini kita transfer energi 30 juz Quran itu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, yang sudah ada rekamannya pasti bisa memunculkan ya. Kita uji orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul adzim. Kenapa hafal Quran 30 juz Pak Bu? Aku kepingin uner kedokteran, aku kepingin akpol, aku kepingin jadi polisi yang hafal Quran, aku kepingin stan, aku kepingin tanda serius dengan transaksi kali Gusti Allah. Oke, cukup taruh dulu metrenya dan lihat saya metre setelah semua hajatnya anak, hajat orang tua dituangkan, lalu ditempeli metre. Dan ngapunten, lihat saya nempel metre nanti tidak boleh pakai air, tidak boleh pakai lem, harus pakai idune mboke bapake. Semakin ngomong semakin teles semakin bagus, semakin bau semakin bagus. Ini penting. Maaf, foto ini nanti wajib dikirim ke wali kelas masing-masing. Ini kepentingan kurikulum merdeka, namanya asesmen diagnostik namanya. Jadi anak dan orang tua wajib punya adegan mesra. Yang mesra banget. Insyaallah. Di foto G. Diakhiri dengan cium pipi bapak ibunya, di foto lagi cekrek. Mesra, masya Allah. Sakinah mawaddah warohmah diciptakan, bukan muncul dewe.
dikondisikan orang tua kita dengan pelukan energi 30 juz Quran. Kita peluk anak kita dengan energi Ummul Quran. Pelukan ini nanti nyetrum luar biasa dahsyat. Hati orang tua tertaut dengan anak. Maaf, dengan pasti masih terasa saat ada anak yang sudah kuliah jauh, kerja jauh, ketika punya HP orang tua. Sekarang punya HP tapi kurang nyetrum. Izinkan aku memberikan berita bahagia untuk beliau dan izinkan beliau tersenyum atau menangis dalam kondisi bahagia ya Allah. Untuk beliau berdua, untuk anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop. Kepada orang tua ngemis ke Gusti Allah, jenengan didungone jenengan boten ditolak. Kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, jadikan anak-anak kami anak yang ahli ilmu-Mu ya Allah, digampang diajari gurune ya Allah, ahli dan hafal Quran ya Allah. Terus jenengan donga piyambak-piyambak, doa ini tidak ditolak oleh Allah. Doa yang menggetarkan arsy, doa yang secepat kilat adalah dari orang tua ke anak, anak ke orang tua. Lanjut, ucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cium kening anaknya, ucapkan kata ridho nggih. Nah, Ibu ridho awakmu sukses, awakmu jadi anak sing apik. Ngapunten, tetap dipeluk dan ayo kita peluk anak kita sambil kita tonton di layar ini, tapi nontonnya harus bergandengan mesra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Agak remang-remang tapi kita tonton. Ada seorang anak yang ibunya sudah meninggal dunia. Anak ini hanya punya seorang bapak. Bapak ini yang masak untuk anak ini mulai dia bayi. Tapi bapak ini dikaruniai cacat, kakinya pincang. Anak ini sering disorai koncone, dinyek koncone, bapake pincang, bapake pincang. Bapak ini marah, ini bapaknya. Anaknya pun marah-marah terus karena sering dinyeki koncone. Sampai sanawiyah, sampai SMA. Joan, murah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku? Aku masih hidup miskin. Kenapa bapak gak jadi orang kaya? Tahun belum pernah dibelikan sepatu baru, selalu sepatu rompengan. Lalu suatu saat anak ini diundang ulang tahun temannya. Ada teman yang baik, anak ini malu mau datang karena gak punya baju bagus, gak punya sepatu baru, gak punya motor, gak punya HP baru, HP-nya jadul kecil yang kacanya retak, ditempel pakai isolasi. Lalu ternyata anak ini di tempat ulang tahun ini masih dinyek, diejek konco-koncone. Dan anak ini diguyur es teh, HP-nya yang jelek tadi dilempar-lempar. Coba, tidak semua teman anak kita baik. Lihat, HP
HP yang jelek tadi dilempar-lempar ini. Dan anak ini semakin malu dan semakin marah. Pulang ke rumah, kenapa sih bapak ini jadi orang miskin terus? Kapan bapak jadi orang kaya yang bisa memenuhi kebutuhanku? Nah, bapak juga sudah kerja keras loh, nah, tapi belum punya uangnya. Bapaknya supir bajai. Kadang-kadang bajai bapak mogok di tengah jalan, gak dibayar penuh sama penumpangnya. Kadang bapak diobrak Satpol PP. Kadang bajai bapak dia marah-marah lagi. Kok TV-nya dijual, Pak? Iya, nak, bapak jual buat ongkos mesin bajai, karena kalau nggak bisa jalan bapak nggak bisa kerja. Mau berangkat, lalu bapak itu pagi itu nggak sempat bikin sarapan, dibelikan nasi bungkus. Nah, buat sarapan yo, bapak nggak sempat masak, dibanting nasinya. Lalu bapak ini, ya Allah, aku cari uang gak gampang. Dicumbuti nasi itu satu upo demi upo. Ya Allah, beri aku kesabaran. Bapak itu, hari ini bapak itu antara sedih dan bahagia. Sedih melihat perilaku anaknya. Tapi hari itu bapak sudah siapkan hadiah dan berangkat kerja. Ingat kayak apa anaknya bentak-bentak, ingat anaknya terus marah-marah. Tapi kepingin melihat dia anaknya nangis. Bapak ini dalam perjalanan nyetir bajainya berangkat kerja. Dan bapaknya sudah menulis surat malam itu, harapannya besok dia pulang sekolah akan membuka bingkisan itu, dan isi bingkisan itu adalah sepatu baru, HP baru, dan kontak motor plus STNK-nya. Semua barang di rumah dijual, ada kipas angin, ada kulkas, dan cincin istrinya yang dulu dibelikan waktu nikah pun dijual. Pokoknya besok anak ulang tahun. Aku ingin membelinya hadiah. Wahai anak-anakku, jangan pernah kau terlambat menyayangi orang tuamu. Akhirnya anak ini menyesal. Memang dia pulang dapat surat itu, nak, selamat ulang tahun ya, bapak belikan kamu motor bekas, nak, tapi nanti kamu kan umur 17 hari ini, kamu bisa ngurusin, lalu kamu nanti urusanmu lancar. Bapak belikan HP supaya kamu seperti temanmu yang lain, dan bapak belikan sepatu baru ini seumur hidupmu. Baru pernah merasakan sepatu baru, tapi bapaknya sudah hilang, hanya tinggal barang itu yang dilihatnya. Ayo semua anak, cium bapak ibunya, ucapkan matur nuwun ibu, Pak. Ayo, tangannya tidak pegang apapun ya, digenggam anak genggam tangan orang tua genggam tangan anak. Lalu maaf, mulai kita transfer energi Quran 30 juz, tapi diawali, wahai semua anak, tolong beri hadiah istimewa untuk orang tuanya. Hari ini, detik ini pula, berilah hadiah orang tuanya supaya hatinya bahagia. Apa hadiah itu? Bacaan surat Al-Fatihah dengan makhrajil huruf terbaik, dengan tajwid terbaik, dengan suara terbaik. Perdengarkan. Pegang tangannya ya Bu, Pak, pandangi wajah anak, bapak ibunya nggak usah ikut baca, simak saja. Allah nanti bertanya, wahai bapak, wahai ibu, pernahkah kau cek Fatihah anakmu? Pernahkah kau simak, kau perdengarkan di telingamu Fatihah anaknya?
Fatihah ini akan dipakai sholat 5 waktu sehari semalam 17 kali dibaca. Jangan sampai Fatihahnya salah, orang tuanya nanti dimintai tanggung jawab. Fatihah ini Bapak Ibu pandangi wajah anaknya, karena Bapak Ibu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah. Pernah kau cek Fatihah anakmu gitu nanti, ke? Ayo nak, baca Fatihah dengan suara keras, perdengarkan yang terbaik bacaannya, keras, ke? Yuk dimulai. Untuk bapakku, sebut nama bapaknya, baik di sini, di rumah, apalagi sudah meninggal. Untuk ibuku, sebut nama ibunya, di sini, di rumah, apalagi sudah meninggal. Al-Fatihah, keras nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keras. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Langsung dipeluk anaknya. Ayo semua orang tua peluk anaknya dan jenengan ucapkan terima kasih pada anaknya. Terima kasih ya, Fatihahmu Fatihah terbaik. Tunggumu tak tunggu ya nak. Terus dielus punggung anaknya sambil diwasiati, ucapkan di telinga kanan anak, nak, jogo sholati, jogo akidai, jogo adabe, ojo sampai seumur hidupmu awakmu ninggal sholat. Ayo bu, pak, itu diucap. Allah nanti tanya, pernahkah kau wasiatkan kepada anakmu untuk menjaga kewajiban-kewajibannya? Nah, jogo adabe, nak yo jogo ngajine, lek yen mari sholat walaupun seayat wocon yo nak Quran jo lali ndongakno bapak ibu dulur-dulur. Nah, nanti kamu kuliah di Surabaya, di Jogja, kamu kos, ibu sudah nggak mampu mengawal kamu lagi ya nak. Sok sampai awakmu ninggal sholat dimanapun. Nah, pastikan ya nak ya. Ayo semua tetap dipeluk anaknya, matur ke orang tua, matur ke Gusti Allah, ya Allah jaga sholat bapakku, jaga sholat ibuku, jaga bapakku ya Allah, sehatkan ya Allah, sehatkan ibuku bapakku ya Allah. Pak, Bu, ayo matur nah. Kalau aku lupa sholatnya, Bapak ingatkan ya. Bu, kalau subuh aku nggak bangun, jangan kuyur aku. Karena nanti ibu dan bapak tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Aku diingatkan kalau aku kebanyakan main HP ya Bu. Waktunya sholat, waktunya ngaji. Jangan tanggung jawab loh Bu. Biar nanti ringan beban bapak ibu di hadapan Allah. Matur nuwun nggih, sudah jadi ibu terbaik, bapak terbaik. Cukup. Pegang pundak orang tua dengan dua tangan. Yuk, saling berpegangan pundak. Ayo. Dan ngapunten, saling meringankan beban ya. Orang tua menjaga anak, anak menjaga orang tua, saling mengingatkan, nggih. Ayo padha ridho nilai dilingno. Ayo sekarang ngapunten, kita transfer semua hajat orang tua, diluapkan dalam hati, dibawa ke pikiran, dan jenengan transfer ke kepala anak di otak bawah sadarnya. Maka ngapunten, dahi anak dan dahi orang tua nempel. Ayo, dahi anak kopiahnya disingkap dulu, nggak apa-apa, nggih. Niki transfernya. Ngapunten nggih, dahi anak dan dahi orang tua harus nempel, pundaknya tetap dipegang. Kenapa harus nempel? Karena hajat yang diungkap di hati orang tua untuk anaknya, ya Allah Gusti kula ridho anak kula hafal Quran, niku terekam di otak bawah sadar anak, dan itu tembus ketika
kulit dengan kulit itu nempel cepet secepat setrum kayak kilat gitu nggih. Ayo monggo nanti hajatnya orang tua diutarakan. Yuk, Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah dulu sambat ke bapaknya, ya Abi, wahai bapakku, kula kesi wahai putriku Fatimah, wocon surat telu ping telu, kulhu ping telu padanannya sama dengan energinya 30 juz Quran. Al-Falaq 3 kali adalah surat untuk menjaga dari gangguan-gangguan yang ada. An-Nas 3 kali mengeluarkan energi negatif yang ada pada tubuh kita dari makhluk jahat. Tandanya apa? Yang dituturi si bantah, sholati si aras-arasen, berarti ada energi dari makhluk jahat yang kuat. Apa itu? Iblis, setan. HP-an kuat, wayai ngaji, nggak budal-budal, wayai sholat si abot, berarti energi negatif di HP masih kuat. Monggo, ada orang tua yang nggak sabar, masih sering marah-marah ke anaknya untuk yang nggak penting. Ayo, wayai anaknya bayar sekolah tambah ngamuk. Ayo, monggo, supaya apapun di majelis ini kita barengkan bantu diucap. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi khusyuk, semua orang tua hatinya ngemis Gusti Allah. Ya Allah, jaga sholat anakku, jaga Quran anakku. Ya Allah, kula ridho anak ini hafal 30 juz Quranmu ya Allah. Yo, diwaos malih yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih seneng Quran ya Allah. Yuk diwaos malih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alaihi wasallam taslima, bacakan salawat anaknya agar anak-anak kita bisa menjalankan syariat Nabi. Lalu Nabi memberi syafaat nanti ummatinya dengan satu keluarga berpelukan dipanggil Rasulullah. Tetap dicium tangan bapak ibunya. Berapa lama seorang anak mampu mencium tangan itu? Tangan bapakmu digunakan kerja keras untuk mencari nafkah. Ya Allah, cukupkan untuk keluargaku. Aku gak pinter ngaji, tapi aku kepingin biayai anakku agar nanti dia jadi anak terbaik. Aku gak hafal Quran ya Allah. Aku tak kerja keras biayai anakku agar aku nanti disiapkan 2 jubah kemuliaan di pintu surgamu. Membersihkan ongkolmu, ibumu gak pernah cicik. Tangan itu yang membersihkan perakmu. Masya Allah, ibumu tidak pernah ragu. Tangan ini oleh tapak akan nyedot hidung anaknya yang butuh. Ibumu gak pernah ragu. Tangan ini tengah malam sambil gemetaran menyiapkan obat diraja. Obat itu ibunya ya Allah, kula mawon sing sakit pun anak kula ya Allah. Tangan inilah yang mengelap tubuhmu ketika kau sakit 3 hari nggak mandi. Tangan bapak itu tangan ini tengah malam menyelimuti anaknya ketika anak-anaknya kedinginan.
masak, nanti jadi masakan makanan yang barokah untuk keluarga aku ya Allah. Sudah gak terhitung berapa ratus kali tangan ibu ini kena panasnya kompor. Anaknya peduli saja tidak. Gak terhitung berapa ribu kali tangan ini kena panasnya cipratan minyak nyiapkan lauk. Sarapan sudah di meja, tinggal nyendok, anaknya teriak-teriak. Gak enak bu, aku pokoknya gak lebih, gak enak bu. Gue jalur apa sih le, aku tak gawe nomane, tapi nama aku telat sekolah ini dimakan seo. Masya Allah. Ibu ini mikir nanti makan siang apa, makan malam apa, ya Allah. Sampai anaknya sukses. Apakah tangan anak akan digunakan menyuapi ibu yang sedang sakit? Apakah tangan anak yang sudah jadi jenderal itu akan digunakan membersihkan kotoran bapaknya yang gak bisa bangun? Bapak ibu bisa membesarkan anak hingga tanpa banyak mengeluh. Tapi 5 anak yang sukses ngurus 1 orang tua yang sudah sakit itu iri-irian. Sampai naik mas, aku repot, aku rapat, aku sibuk, aku ini itu. Ibunya bilang, wis gak apa-apa Leo, ojo diiri masmu yo, masmu memang repot, aku gak apa-apa. Awak mulai kepingin golek pahala dewi, awakmu lakukan, kok iri yo, terus ya Allah ngerti kok nak. Ibu itu tidak pernah berharap balasan anaknya. Anaknya menikmati hidup dengan pasangannya. Masya Allah. Dirasakan tatkala ada seorang anak tidur di pangkuan ibu bapaknya. Coba rasakan tangan ibu bapak itu langsung elus-elus punggung anak, elus punggung anak. Mana boleh? Tatkala anak ada masalah, ribuan salah anak untuk orang tua ketika anaknya mau ngelendek begini, sudah luluh lantak hati orang tuanya. Nah, inilah pangkuan yang paling damai di dunia. Inilah pangkuan yang akan terus teduh rasanya untuk anak yang banyak masalah. 9 bulan kehamilan itu, Masya Allah, ada bapak yang gak mampu dipanggilkan tetangga kanan kiri, saudara, dulur, bantu khatamat Quran, yo, aku kepikir punya anak Al-Quran. Bulan kelima kehamilan, perut ibu semakin besar. Bulan ke-6 baju ibu nendak-nendak berarti sehat bu. Masya Allah, bulan ke-8 ibu ini semakin lelah. Keringatnya sering keluar banyak, masih harus kerja, masih harus beresin rumah tangga, mari harus ngepel. Suaminya menghibur, bu, cari ini wong-wong yang hamil tua, ibu kudu bakeh gerak supaya lahirannya nanti lancar, bayinya sehat. Bayi ini bulan ke-9 tiba-tiba tangan ibu ini sudah menggenggam ujung tempat tidur persalinan, merasakan sakitnya melahirkan antara hidup dan mati, sambil ibu ini teriak-teriak, Pak, sakit Pak, loro Pak, aku gak kuat Pak, aku nyerah ya Pak, aku nyerah ya. Ojo bu, kita mau punya anak hebat loh. Bapaknya bingung, butuh sholat tuh, Masya Allah. Sakitnya melahirkan antara hidup dan mati, dan tidak ada satu anak pun yang mampu menggantinya dengan apapun. Maka Allah marah ketika ada anak wani ke wong tua. Ada ibu yang tidak sanggup menyelesaikan kelahiran, itu perut ibu disobek dengan pisau sesar agar bayi itu bisa diselamatkan, ibunya selamat. Ada ibu yang terus berjuang bisa menyelesaikan kelahiran itu dengan normal. Tenaga habis, semua kelelahan memuncak, dan bayi itu akhirnya keluar. Bayi itu takut, lapor pada
Allah. Ya Allah, apakah engkau nanti akan beri aku orang tua yang baik, yang akan mengurusku, merawatku, mendidikku, ibu yang sayang pada aku. Masya Allah, bayi itu nangis, dijawab oleh bapaknya, digendong, diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Akan aku ajarkan kamu akidah yang kuat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan aku ajarkan kamu syariat Nabi. Akan ajarkan kamu sholat, ngaji. Kalau aku gak mampu, aku titipkan pada guru-gurumu. Akan aku bayar cukup sebagai pengganti. Aku gak mampu ngajarmu dah. Aku tidak mau berhutang pada guru-gurumu yang ngajarimu. Hayya 'alas shalah, nak jaga salatmu supaya awakmu selamat dunia akhirat. Hayya 'alal falah, kau kepingin hidupmu mulia. Terlalu penting bagi bapakmu ketika kau habis sholat maca Quran, hati bapakmu seneng, hati ibumu seneng. Keselnya kakek HP-an, sedih ibu bapakmu. Ayo semua anak, Bu, Pak, nanti aku sukses nih, jenengan ridhoi jenengan tungakno, mangke kula siapaken tiket umroh, mangke kula siapaken undangan ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tua. Sayangi beliau ya Allah, beliau sudah menyayangiku mulai aku bayi hingga tidak pernah berhenti. Hidupku diperjuangkan sampai beliau kata gak menikmati hidupnya. Beliau kelelahan pun gak dipikirkan, pokoknya demi anaknya. Beri aku kesempatan memuliakannya ya Allah. Beri aku kesempatan untuk menyiapkan tiket umroh untuk beliau ya Allah. Jangan kau rebut dulu Bapak Ibuku ya Allah. Ayo semua orang tua kita doain anak kita ya. Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, jadikan ilmu anakku ilmu yang manfaat, barokah. Jangan sampai ada anak kami atau kami berani pada guru-gurunya, lalu guru itu tidak ridho, lalu ilmu anak kami nanti gak barokah. Ya Allah, Rabbana taqabbal hajat. Monggo yang sepuh 30 detik ndonga malih terakhir puncak ndonga sambil memeluk anak berdiri. Doa ini tidak ditolak. Doa ini doa tercepat yang akan direspon menggetarkan arusnya Allah. Rabbana taqabbal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Lalu ucapkan itu titipane Gusti Allah nggih. Ayo jenengan elusna, kamu anak terbaik. Bapak Ibu minta maaf ya, barangkali belum bisa jadi orang tua yang sempurna. Gantian, ayo semua anak elus wajah bapak ibunya dengan tanganmu. Kamu gak butuh tisu, biar kamu bisa merasakan wajah ibu bapakmu lembut seperti dulu. Ucapkan, ibu malaikatku, bapak orang terbaik di dunia, pun ngurus kula mulai kula alit matur nuwun. Sampun, semua duduk, semua duduk. Panitia, Dewan Guru, snack, air mineral, OSIS, ayo dibagikan dengan serentak. Maaf, yang paling puncak terakhir ini adalah transfer energi yang keempat. Gang kotak kue, sak kotaknya diletakkan di dada sebelah kiri ya nak. Ayo. Satu saja Pak, cukup orang tuanya saja Pak. Sampun. Nggih.
anaknya nanti air mineralnya. Yang penting orang tuanya dulu Pak, sudah cukup dulu ya Pak, sebentar. Kalau orang tuanya sudah dapat, ucapkan kalimat doa ini bersama-sama dengan saya dengan suara ya, jangan dalam hati, disuarakan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita ketuk pintu arsy-Nya Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Orang tua, saat anak menyuapi orang tuanya, difoto selfie, cekrek ya, karena nanti ini dibutuhkan. Karena ujian sekarang nggak hanya ujian kognitif, tapi ujian akhlak, ujian adab, ujian kayak gini nanti, karena selama ini kurang terkawal. Gantian pas wong tuane nyuapi ya difoto, jadi suap-suapan wis foto cekrek-cekrek minimal telu. Mesra gitu loh, lembut itu kroso, mbek kasar itu kroso ya. Wong tuane mulai bayi lo dulang anake gitu ya. Jadi ini sederhana kok sukses itu dimulainya. Bon, ayo usahakan Pak Nur ini luar biasa. Mosok sak kotak isinya 5 ya. Mau minta pada Allah, ya Allah karuniai kami ini keluarga yang hafal Quran. Nanti nggak tembus anak ini, cucunya jenengan bisa jadi bisa ditulis dulu, Angkat tangan yang sudah hafal 30 juz. 30 belum ya? 20 tinggal kita kawal. Saiki kurang dihafalan, tapi insya Allah nanti ayo kita bareng awal. Mungkin selesainya hafalannya pas SMA atau aliyah, pas kuliah baru bisa menyelesaikan. Nanti nggak apa-apa dikawal. Bawahnya apa? Hafal Andi dan hafal 30 juz. Akhlak nulisnya begini, seperti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seperti Rasulullah. Dengan kepingin gini gatai anak akhlaknya winter 100 toyo ridho nggih. Nah, Bapak Ibunya jawab, Pak, jenengan ridho nanti semua ujian saya mulai sekarang sampai kapanpun nilainya 100 semuanya. Ridho nggih. Ayo ridho, nah ambek dicium keningnya, coba pelit-pelit mencium dah. Nih, Bon, ayo nak, wis. Nomor 3, mungkin ibu bapak kurang sedekah. Ngapunten niku. Yo, niki dikawal, mangke dikawal. 100 insyaallah hafalan Qur'annya terjaga dan seterusnya. Monggo. Nomor 5 apa? Angkat tangan yang seneng olahraga.
angkat tangan yang bisa kora-kora cuci piring gitu. Bisa ya? Loh, angkat. Nah, pinter diangkat. Inilah anak-anak penghafal Quran, inilah anak-anak yang akan masuk UNER ITS. Mengcover itu, apa itu? Nah, ini namanya kotak impian karena kotak pada besar. Nah, nanti Bapak Ibu salah satu foto digunting gitu, tempel, tulisi namanya, terus ditempeli ahli ibadah UNER mau dengan tempel. Oke, semua hajat nilai 100 dengan tempel. Nah, di kaleng itu yang sudah ditempel lalu kita transaksi dengan Allah. Begini caranya. Nah, ambil uang yang pantas, uang terbaik untuk membeli anak hafal Quran. Kepingin anak hafal Quran, ojo 2.000. Akan nggih? Untuk apa ini nanti? Jalannya Allah. Jalannya Allah itu apa? Pak Kepala, kalau dengan saya beri pilihan, nanti Allah mudahkan, bikin aula ini dikasih galvalum gitu, sehingga pertemuan enak wis gak nyerau-terau dan seterusnya. Atau dengan menyelesaikan masjid itu, pilih mana? Masjid dulu, masjid wong alim itu ini, masjid sih, lah iki kok iso. Tapi masjid itu sudah emergensi dibuat sholat anak yang nggak cukup. Maka seluruh uang membeli impian ini nanti kita jadi gitu ya nanti. Nah begini caranya, dengan tinggali akad pada Allah nanti. Tapi hari ini kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan wasilah uang ini kami bertransaksi denganmu untuk beli anak hafal Quran darimu ya Allah, untuk membeli Ka'bah buat haji keluarga kami, untuk membeli anak yang akhlaknya seperti Rasulullah, untuk membeli anak saleh-salehah yang prestasinya dengan nilai terbaik, yang semua hajatnya disebut. Kami ridho ya Allah, kami ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika uang masuk, bergetar arsy-Nya Allah. Allah utus malaikat, wahai malaikatku, turun ke bumi, kawal orang tua yang sedang membeli apa yang aku miliki di langit dan di bumiku, dan orang itu mengakui aku yang memilikinya. Maka yuk kita, ini nanti jadi magnet rizki, magnet ilmu, magnet hafalan, magnet kesuksesan. Motivator sudah, kepala madrasah mana dompetnya. Ini kita akan ngasih contoh praktek. Uang terbaik membeli hafalan Quran murid MTSN 2 jok sing elek warnanya merah. Masya Allah, rong lembar motivatori kalah ya. Dengan akad dulu, uang pegang tangan kanan, mic pegang tangan kiri. Saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan wasilah uang ini kami atas nama keluarga besar MTSN 2 Mojokerto dengan ini bertransaksi denganmu ya Allah untuk membeli hajat kesuksesan semua wali murid MTSN 2 Mojokerto dan anaknya dan gurunya dan pegawainya. Kami ridho, kami ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, gurunya ya kepingin. Masalah guru pun hajat pribadi dan hajat murid. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, sekarang tolong para wali kelas yang cantik-cantik, seger-seger, tolong niki dipegang, Pak. Ngapunten nggih, niki semua anak pegang impian. Ayo, impian dan wali murid kayak guru-gurunya pegang dompet. Sebentar kok, masjid itu, tapi tunggu dulu. Lantai 2 masjid ini akan kita selesaikan dengan rizkinya Allah. Bapak Ibu ketika mengeluarkan ini jangan dipikir uangnya berkurang. Secara fisik iya,
tapi Allah akan ganti dengan hafalan Quran, anak akan ganti dengan barokahnya rizki, barokahnya itu nanti. Monggo jenengan pegang terbaik. Sebentar, kita baca 2 ayat dari surat Taubat, mulai lakod yang terakhir ya, ayat terakhir itu, 2 ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun sampai wa huwa rabbul arsyil azim. Arsy-nya Allah kita ketuk 7 kali karena 7 lapis langit itu kita ketuk satu persatu. Sambil jenengan ini nanti guru-gurunya wali kelas akan keliling ke sana, jenengan titipkan 2 lembar kayak kepala madrasah boleh, sangat boleh. Kemarin di Sidoarjo ada ibu yang punya usaha emas antam, itu 20 batang emas yang nilainya hampir berapa, 80 juta atau berapa itu dimasukkan. Masya Allah, luar biasa. Di Madura ada, Pak Dokter saya kepingin tapi nggak bawa uang, boleh yang lain, boleh ibu bawa apa, perhiasan, boten kulo beto HP Oppo HP-nya ya Allah saya tuker HP Oppo dengan anak hafal Quran. Di Sidoarjo itu man 1 itu ya Pak Dokter kulo kepingin, gimana nggak bawa kalung, boleh, pinten gram, 15 gram dilepas. Ya Allah saya tuker kalung ini dengan anak penghafal Quran. Monggo semua hajat anak digenggam, ayo digenggam hajatnya hafal Quran, hajatnya uner, hajatnya tadi, hajat jadi anak hebat tadi. Mulai seluruhnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diedarkan kalengnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sa'il tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Langit kedua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang keenam dan ketujuh, tahan semua wali kelas tolong naik ke panggung dengan lepas punya, naik panggung dan dihitung di sini. Nanti kita umumkan untuk menyempurnakan rumahnya Allah. Karena ini, yuk yang keenam kita baca lagi bareng guys. Semua hatinya lebih fokus. Kita ketuk pintu langitnya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Puncak, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bi barakati surati Taubat al-Fatihah. Kegiatan ini apa? Monggo jenengan sampaikan. Untuk saya pribadi, karena mungkin saya setiap harinya kadang marah-marah sama anak, kadang anak saya juga. Iya. Dan hari ini sama-sama semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, khususnya sama anak saya. Sudah ibarat bapak ibu sekalian di sini. Ya, satu kesannya hari ini gimana kesannya? Kesannya senang, bahagia, terharu. Ucapkan terima kasih pada orang yang di sebelah ini. Sinten nih gitu? Kepala madrasah. Ucapkan terima kasih pada semua dewan guru. Terima kasih sedaya nipun Pak
bimbingannya kepada anak-anak kami, dan semoga anak-anak kami bisa menjadi anak yang bermanfaat. Ya, sama-sama Bu. Ya, mudah-mudahan anak panjenengan dan anak kita semua belajar di MTS N2 Mojokerto menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Satu lagi, nanti kita Bapak Ibu sudah pernah mengamanahkan putranya secara lesan kados kemanten niku lak diserah terimakan toh nggih. Secara lesan pernah Pak, kula titip anak kula nggih, napa dereng nggih. Nah, habis ini kita ucapkan nggih supaya akad niku mewakili Gusti Allah titip anak jenengan nggak mampu ngawal salate kadang-kadang nggih, ngawal ngajine, ngawal pelajarane lah jenengan kudu pasrah ten iki. Sebentar mewakili Bapak sedunia, kesannya ikut kegiatan ini kayak Ibu ini tadi. Ya, kesannya saya berterima kasih karena selama ini jika kita memberi nasihat terhadap anak itu kan sulit. Jadi dengan bantuan Bapak Dokter, anak-anak pun bisa terketuk hatinya. Insyaallah begitu nggih. Jadi seneng nggih hari ini. Yuk coba satu pesan untuk anaknya. Mic-nya pegang tangan kiri, mic tangan kiri, tangan kanan tepuk-tepuk punggung anak. Peseni, Nah, jaga sholatnya, jaga ngajinya, jaga adabnya, bersekolahlah dengan sungguh-sungguh, jangan bersekolah dengan hanya sekedar sekolah, karena itu untuk kesuksesan kamu sendiri. Yuk, mau matur apa kepada bapaknya yang sudah diurus 12 tahun, 13 tahun. Ayo ucapkan tilik. Matur nuwun, Pak. Wis diurus ngono mek matur nuwun Pak. Tok. Nah itulah anak-anak. Semua orang tua yang sudah berjibaku kayak gitu memang nggak bisa dilukiskan dengan apapun, gitu ya, dengan kata terima kasih. Dan itu yang terucap. Mau matur apa? Makasih Bu, udah jaga aku, udah merawat aku sampai sekarang. Keren. Yuk, Bapak, Ibu pegang ya mic-nya. Mana betul mic-nya? Ngapunten. Monggo Ibu pegang dengan suara yang lantang. Saya pandu akadnya, jenengan tirukan semuanya supaya nanti diterima oleh kepala sekolah ya, kayak nikah nih loh. Nggih, monggo semuanya ikuti Bu, dan semua setelah saya Ibu yang keras, semua yang keras. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami wali murid dari anak kami yang bernama sebut nama anaknya masing-masing dengan ridho, dengan ikhlas karena Allah kami titipkan, kami amanahkan untuk dididik, dibimbing, dibina, diajarkan akidah yang kuat, akhlak seperti Nabi, ilmu, keterampilan yang dibutuhkan anak kami. Kami siap mendukung program-program madrasah. Kami ridho, kami ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini atas nama Kepala MTSN 2 Mojokerto beserta Dewan Guru dan Pegawai mengucapkan menyatakan kopiltu untuk dipasrai amanah putra putri panjenengan. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lana wa lakum
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah. Rabbana taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin fi barakatil Fatihah.